Mencintai dengan tidak mencintai, cinta ini bisa diproses, bisa diwujudkan. Tidak kemudian orang itu pandangan pertama langsung jatuh cinta, itu namanya jatuh syahwat. Kalau jatuh syahwat kan tiap hari. Jadi nggak ada istilahnya cinta pandangan pertama. Cinta pandangan pertama itu kalau mau dijadikan teori, menurut saya tidak semuanya benar, tapi juga tidak semuanya salah. Memang ada orang yang Allah Ta'ala menciptakan dia melihat sekali langsung jatuh cinta juga ada. Tapi kalau digeneralisir tidak bisa. Karena buktinya laki-laki pasti senang melihat perempuan yang cantik. Masa kemudian jatuh cinta tiap hari, ke Gondang Legi jatuh cinta, ke Malang jatuh cinta, ke Surabaya jatuh cinta. Ini kan jatuh syahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para sahabat channel Alam Perkaya, pada kesempatan kali ini masih diberi kesehatan sehingga bisa sowan ke dalam Ustadz Tamimullah MPD, yang mana beliau ini pengasuh dari Ma'had At-Tamimi, dan beliau juga sering ngisi di channel Ma'had At-Tamimi. Kebetulan beliau ini juga salah satu dosen di UIN Maliki Malang, sekaligus juga alumnus dari Pondok Pesantren Sidomiri. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa sowan sehingga nanti bisa konsultasi tanya jawab seputar rumah tangga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah bi khair wa afiyah. Masih aktif di channel Ma'had At-Tamimi? Masih, saya alhamdulillah masih diberi kesehatan dan semoga sehat. Juga semuanya sehat. Kemudian saya ini sering ngisi di Ma'had At-Tamimi, juga isi kajian di kampus UIN Malang. Ada apa ini kok moro-moro silaturahim, kemudian membawa kamera, ini apa ini tujuannya? Pertama ini Ustaz, silaturahim, sudah lama tidak jumpa. Dan yang kedua ini konsultasi tentang rumah tangga. Konsultasi tentang rumah tangga. Ini mau tanya tentang bagaimana sebenarnya sebelum melangkah ke pernikahan untuk memilih seorang istri itu bagaimana Ustaz? Untuk memilih istri ini ada banyak cara orang melakukannya. Ada sebagian orang itu dia memilih istrinya sudah pasrah total sama kiainya, sama gurunya. Ada juga orang tua itu yang mencarikan untuk anaknya dan anak juga pasrah total. Ada seorang anak juga mungkin dalam bahasa sekarang speak atau cap melalui WhatsApp, Messenger, Instagram, macam-macam, sehingga ada juga yang pacaran langsung, macam-macam. Sejatinya kalau kita berbicara memilih istri dalam konsep kitab kuning atau konsep keislaman, fikih Islami, maka yang ada dalam kitab itu hanya faslun fi babin nazarul rajuli, melihatnya seorang lelaki kepada seorang perempuan. Baru di situ nanti ada turunannya, diantaranya adalah bagaimana hukumnya melihatnya seorang lelaki kepada seorang perempuan yang tujuannya adalah mau dilamar, mau dinikahi. Maka di situ ada beberapa batasan yang tidak boleh dilihat. Ada juga
ada beberapa objek yang boleh dilihat, ada juga batasan-batasan yang tidak boleh dilihat. Kalau ngomong cara, itu kembali kepada pribadi masing-masing. Cuma kita sebagai orang yang beragama Islam, sejatinya hendaknya memilih itu bukan dengan cara yang melanggar pada prinsip keislaman. Misalnya pacaran itu haram apa halal? Haram. Ya masa kita akan pacaran? Terus bagaimana cara memilihnya kalau saya tidak pacaran? Ya gampang. Tinggal cari orang yang kita percaya, dia tahu tentang kecantikan dan kebaikan. Bisa menggunakan mediator. Mediatornya ya misalnya saya lelaki, saya mungkin akan minta tolong pada adik perempuan saya atau keluarga saya, tolong carikan, atau saya akan meminta tolong pada guru saya atau kiai saya agar mencarikan. Karena beliau-beliau ini punya banyak informasi dan punya banyak jaringan. Baru lebih lanjut nanti akan masuk pada tahap yang berikutnya adalah tahap keluarga. Kemudian mungkin ada pertanyaan, gimana saya mau menikah dengan perempuan yang tidak saya kenal? Apakah bisa saya mencintai? Mencintai dengan tidak mencintai, cinta ini bisa diproses, bisa diwujudkan. Tidak kemudian orang itu pandangan pertama langsung jatuh cinta, itu namanya jatuh syahwat. Kalau jatuh syahwat kan tiap hari. Jadi nggak ada istilahnya cinta pandangan pertama. Cinta pandangan pertama itu kalau mau dijadikan teori, menurut saya tidak semuanya benar, tapi juga tidak semuanya salah. Memang ada orang yang Allah Ta'ala menciptakan dia melihat sekali langsung jatuh cinta juga ada. Tapi kalau digeneralisir tidak bisa. Karena buktinya laki-laki pasti senang melihat perempuan yang cantik. Masa kemudian jatuh cinta tiap hari, ke Gondang Legi jatuh cinta, ke Malang jatuh cinta, ke Surabaya jatuh cinta. Ini kan jatuh syahwat. Sehingga cara-caranya itu prinsipnya cuma satu. Lakukan cara, sekiranya cara ini tidak mendobrak pada agama Islam. Kemudian yang mau dipilih itu siapa? Nah, di situ ada namanya muwasafat. Ada beberapa sifat-sifat yang harus dicari. Kalau sifat-sifat yang layak untuk kita cari itu banyak. Cuma sebelum mencari sifat-sifatnya tadi, sebelum memahami sifat-sifatnya tadi, tapi tetap harus mengajar diri. Layak enggak? Misalnya kamu mau menikah, saya cari yang solihah, karena memang sifatnya solihah. Dalam hadis Nabi, fakhtar bidzatid din taribat yadak. Orang yang berpegang teguh pada agamanya. Bagus, yang cantik. Karena memang jamilah. Kemudian yang posisi derajatnya, nasabnya, kemudian pangkatnya tinggi. Oh, ini kan empat-empatnya didapat. Biasanya kalau sudah 4 sifat ini kamu temukan pada seorang perempuan, biasanya muncul yang kelima. Perempuannya tidak mau sama kamu. Gitu. Ini kan sifat yang susah kan. Akhirnya kamu menemukan cantik, kaya, posisi bagus, darah biru, dan kemudian dia pakar dalam ilmu agama. Kamu temukan, kamu pengen menikah, biasanya muncul yang kelima itu. Orangnya tidak mau sama kamu, dia akan mengevaluasi kamu. Sehingga menjadi patokan utama itu, esensi dari pernikahan itu tetap adalah orang atau perempuan yang berpegang teguh pada agama. Karena pernikahan ini tidak hanya sebatas hidup sehari, 2 hari, seminggu, sepekan, tidak sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, tapi dari dunia sampai akhir. Karena memang mau dipakai dari dunia sampai akhirat, maka menjadi sentral perempuan yang berpegang teguh pada agama. Tapi bukan berarti mengesampingkan selera. Ternyata dalam kitab Al-Insaf Madhab Hambali, beliau itu ketika ditanyakan terkait dengan pernikahan, atau dalam bahasa yang lain, beliau ini memberikan rekomendasi. Kalau misalnya menikah, dalam bahasa simpelnya, kalau menikah misalnya kamu tanya, saya minta tolong
Kiai carikan wanita yang berpegang teguh pada agamanya, dalam bahasa kita adalah wanita solihah. Akhirnya dicarikan sama kiai tadi, sama saya carikan, tapi orangnya tidak begitu cantik, jelek. Sudah, padahal ini luar biasa ini solihahnya kan. Kemudian kamu bilang, aduh, mohon maaf kiai, istikharahnya tidak tembus. Ini sebenarnya kan kamu membuang solihah demi mengejar kecantikan. Nah, ini kan kacau. Masa membuang esensi dari diri dia yang utama, dan itu syarat dengan urusan iman dan agama, hanya gara-gara yang cantik. Nah, sarannya makanya tidak begitu. Ya sudah, cari sesuai seleramu apa? Cari yang cantik sudah. Terserah kamu, kalau kamu suka yang cantik, kalau kamu suka yang kaya, cari yang kaya. Suka yang darah biru, cari yang darah biru. Baru setelah kamu temukan salah satu sifat, salah satu selera yang kamu temukan, baru kamu sortir dengan agama. Gimana itu Ustaz? Itu cantik. Saya mau tanya pertanyaan kedua karena saya mau menikah. Apakah dia soleh atau tidak? Tidak. Nah, berarti saya buang. Kenapa kok saya sortir? Ya karena lagi-lagi agamanya tidak baik. Berarti kamu membuangnya karena agamanya tidak baik. Kalau yang awal tadi karena tidak cantik. Begitu kalau kriteria memilih pasangan. Kalau caranya, ya cara itu kembali kepada prinsip yang penting tidak mendobrak pada aturan-aturan yang ada dalam syariat agama kita. Paham Nator ya? Kalau ngaji jangan tiap pekan begini apa, sudah lagi sebulan sekali begini. Sudah. Alhamdulillah para sahabat channel Al-Hidayah, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama penjelasan bagaimana kita memilih kriteria ketika akan menikah. Semoga dengan kajian ini bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.